Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Bapa kami bersyukur, bersuka cita, penuh kasih karunia. Engkau limpahkan bagi kami pengertian, pemahaman, dan iman hikmat untuk kami sungguh mengerti dan menikmati kasih karunia Tuhan. Apa yang dahulu menjadi rahasia, tetapi bagi kami telah Engkau ungkapkan di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi pemilik dan pewaris kehidupan kekal. Kami bersyukur Tuhan. Untuk saat ini juga kami boleh bersama-sama menikmati kasih dalam persekutuan ibadah ini. Sebentar kami akan mendengar, merenungkan, dan menikmati kasih Tuhan di dalam firman yang kami akan sharing bersama. Untuk kami sama-sama belajar mengerti apa yang menjadi rencana kasih karunia dan berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami sebelum bumi ini Engkau ciptakan. Karena itu Bapa, biarlah dalam hikmat Roh Kudus kami boleh merenungkan, mendengar, dan bahkan menghayati pemberian kasih karunia-Mu melalui firman yang kami akan dengar dan renungkan. Urapi mulut, hati, pikiran hamba-Mu, dan jadikanlah hamba-Mu ini juga menjadi saluran berkat untuk boleh menikmati, mendengar, dan memiliki harta warisan kehidupan kekal di dalam Kristus melalui firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau kekal dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Shalom. Iya, Amanginang, saya sangat bersyukur dengan pertemuan kita yang selalu kita bersama-sama belajar firman Tuhan, dan secara pribadi juga dalam permenungan dalam pelayanan firman yang saya alami dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Ada juga banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang bisa kita nikmati, ya, kita temukan. Dan saya juga secara pribadi dalam pelayanan konseling khususnya untuk pranikah mempunyai pengalaman firman yang sungguh menjadikan sangat bersyukurlah, ya, kita sebagai orang Kristen ini dengan Alkitab kita ini kita bisa membaca dengan sangat jelas mengerti daripada orang yang tidak bisa mengerti kitab sucinya, terutama setelah reformasi lah, ya, dengan Alkitab yang diterjemahkan kita juga sungguh mengerti isi hati pikiran Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya mau membawakan satu firman Tuhan yang menjadi juga bagian dari pengalaman iman kita, ya. Dan satu hal yang selalu juga Amang Rudi menekankan bagaimana sebagai manusia baru itu untuk melihat sumber dari kebahagiaan kita sebagai manusia baru dari kitab Efesus, ya. Dari surat Rasul Paulus kepada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Kita boleh sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus kita juga sudah menjadi pewaris dari harta mulia kehidupan kekal melalui hikmat pengertian dan juga roh yang diperbaharui oleh firman Tuhan yang selalu kita baca dan renungkan. Dan ini juga menjadi bagian esensi yang sangat penting di dalam penghayatan iman kita.
Ya, Amang Inang, yang saya sangat terkesan dan menarik, yang ini juga menjadi bagian dari ungkapan rahasia firman Tuhan yang kita juga bisa syukuri ya, dari ayat 4-nya itu. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus ya, di dalam Kristus itu menjadi kata kunci. Allah telah, bukan akan, telah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Nah, ini sesuatu yang sulit secara logika manusia dan gak masuk akal. Tetapi di dalam Kristus itulah menjadi kata kunci. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, rahasia itu diungkapkan bagi kita. Kata kuncinya itu di dalam Kristus. Di luar Kristus nonsen, itu nggak ada. Dan orang nggak akan bisa mengerti. Tetapi di dalam Kristus inilah kebenaran, rahasia yang disampaikan Tuhan bagi kita. Nah, Amang Inang, saya bisa membayangkan, dan ini menjadi refleksi pribadi saya ya, mungkin bukan tafsiran yang normatif, yang kalau kita cari di bacaan-bacaan buku tafsir, mungkin kita nggak temukan. Tetapi saya bisa menghayati dan menemukan ini menjadi sebuah pengalaman batin sebagai yang menekuni firman Tuhan ya. Kalau dikatakan di sini sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, artinya tapi kata kunci tadi tetap di dalam Kristus. Di luar Kristus itu nggak masuk akal dan nggak bisa kita pahami. Nah, di dalam Kristus artinya kapan Kristus itu ada? Ya, dia kan Allah. Dia bukan ada setelah dia lahir di Bethlehem. Nah, artinya di dalam Kristus kita sudah ada. Nah, karena itu juga keberadaan kita bukan hanya setelah kita lahir. Dan kita nanti hilang setelah kita mati. Keberadaan kita sudah ada kekal di dalam Kristus. Tapi itu tadi kata kunci, di dalam Kristus. Di luar Kristus memang kita nggak ada apa-apa. Tapi di dalam Kristus, ya kapan Kristus ada, kita sudah ada di dalam Dia. Dan disitulah kita mengerti bahwa kita ini bukan hanya manusia lahiriah, tapi kita manusia rohania. Artinya sebelum kita lahir, tanggal kelahiran kita, dan kita nanti mati, tanggal berapa, keberadaan kita ya ini hanya secara fisik jasmani. Tetapi secara rohani kita sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu juga pemahaman teologi yang kita bisa dalami, karena di dalam Kristus ini kita sudah kekal adanya. Artinya kita ini sudah ada secara rohani di dalam Kristus. Ya, kalau kita boleh katakan ya, kita sudah ada di dalam pikiran dan hati Tuhan. Itu pemahaman secara rohani ya, secara spiritual. Kalau secara fisik ya tanggal lahir kita dan tanggal kematian kita. Dan disinilah kita sekarang sedang menjalankan peran kita dalam skenario Allah yang sudah menjadikan kita ada di dalam Kristus. Nah, disinilah kita sudah sungguh harus bersyukur kalau kita sudah mengerti di dalam Kristus itu kita ini sudah ada skenario kehidupan kita di dunia ini, tanggal lahir dan tanggal kematian kita sudah ditentukan. Tetapi ini hanya permainan kita di atas pentas. Di belakang pentas kita sudah tetap ada bersama-sama dengan Kristus. Nah, jadi permainan pentas kita ini adalah tanggal kelahiran dan tanggal kematian. Tetapi keberadaan kita kan bukan hanya di atas pentas. Ya, seperti pemain drama atau sandiwara di pentas itu kan, dia kan bukan berada hanya di atas pentas. Di luar pentas dia kan sudah mempersiapkan segalanya dan sudah melatih dirinya, mempersiapkan dirinya apa nanti peran atau bagaimana dia melakoni perannya ketika dia tampil pada waktu dia kapan stage art apanya, penampilannya dia untuk berada di atas pentas itu. Nah, jadi keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini, dalam kelahiran kita sebagai manusia yang lahiriah ini, sebenarnya sudah ditetapkan Allah skenarionya. Nah, karena itulah maka kita
boleh sungguh bersyukur kalau kita ini sebenarnya bukan manusia yang kebetulan ada di dunia. Tetapi kita sudah ada di hati Allah, dan skenario hidup kita itu sudah ditetapkan. Cuma ya seringkali karena keterbatasan, kekurangmampuan kita untuk membaca skenario Allah, ya ini skenario Allah ini, Alkitab ini, ya kita tidak bisa mendalaminya. Nah karena itu yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengerti skenario Allah, supaya kita bisa bermain di pentas kehidupan kita ini sesuai dengan skenario Allah. Jangan kita buat lagi skenario baru ketika kita tampil di atas pentas sesuka kita. Karena sudah ada skenario yang dibuat Allah bagi kita, kapan kita tampil dan kapan kita bermain melakonkan lakon-lakon kita yang sudah ditetapkan Allah bagi kita. Nah yang pertama tadi itu bagaimana kita mengerti skenario hidup kita. Itu hanya bisa kita pahami dan lakonkan kalau kita membaca Alkitab. Di dalam Alkitab inilah kita akan mengerti apa peran dan lakon kita, dan bagaimana kita melakonkan peran kita selama kita hidup. Nah jadi kalau kita tidak membaca Alkitab, kita cari-cari atau kita buat-buat sendiri permainan apa kita, lakon kita, dan itu akan salah. Dan seringkali itu menjadi bermasalah. Dan itu yang akan membuat kacau hidup kita dan permainan pentas duniawi ini. Kita akan menjadi pengacau di dalam pentas sandiwara yang sudah ditetapkan Tuhan, skenario ini kita semua orang, setiap orang gitu. Nah karena itu bagaimana supaya kita jangan benturan dalam permainan kita di atas pentas itu, ya kita harus belajar betul-betul mengerti apa peran dan skenario kita yang sudah ditetapkan oleh Allah, supaya kita juga jangan mempersulit permainan di atas pentas itu. Nah jadi kadang-kadang kita bisa membuat kacau permainan di atas pentas itu karena kita nggak mengerti skenarionya, dan kita nggak mau belajar, dan kita nggak membaca dengan baik skenario hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang saya selalu tekankan kepada calon suami istri, ya, bahwa tidak kebetulan kalau ada pasangan hidup di dalam Kristus, ya. Sehingga kalau kita sudah mengerti dan mengimani ini, pasti tidak akan terjadi perceraian. Pasti tidak akan terjadi perceraian. Jadi perceraian, apalagi kalau ada orang Kristen, rumah tangga orang Kristen yang bercerai, karena apa? Karena dia nggak mengerti skenario hidupnya. Dia tidak membaca skenario hidupnya di dalam Alkitab, dan akhirnya ya dia bermasalah dengan dirinya sendiri, dan membuat bermasalah juga dengan pasangan hidupnya, dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah demikian juga bahwa kita mengimani bahwa perkawinan kita itu adalah Tuhan yang sudah menetapkan pilihan bagi kita, dan tidak ada yang kebetulan bagi kita menjadi suami istri. Nah dengan pemahaman seperti itulah, kalau pernikahan orang Kristen itu memang kekal, bukan hanya kudus, kekal. Dari semula sampai akhirnya kita akan bersama juga di dalam sorga. Nah jadi itulah pilihan Tuhan bagi kita, dan tidak ada yang kebetulan bagi kita. Semua itu sudah ada dalam penataan pengaturan Tuhan, sepanjang kita mau memahami dan menghayati skenario kehidupan kita. Nah jadi karena itu kita akan bisa memahami di dalam ayat 3 yang dikatakan ini, ya. Di dalam Kristus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani yang dari sorga itu sudah dikaruniakan, bukan akan. Dan itulah Yesus Kristus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Nah jadi Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani itu, itulah segala-galanya, dan tidak ada lagi yang kurang atau lebih. Itulah segalanya. Nah jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, memang kita nggak punya kekurangan atau kebutuhan atau keinginan yang lain. Itu sudah berkelimpahan, lebih daripada cukup. Itu sudah diberikan Tuhan di dalam Kristus bagi kita. Nah, tetapi yang ketiga inilah yang harus menjadi bagian dari tujuannya. Untuk apa kita dipilih Allah?
Dan untuk apa kita melakonkan dan bagaimana kita melakonkan peran-peran kita di stage kehidupan kita di dunia ini? Di ayat 4-nya itu tadi. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu jangan bercela kita di dalam bermain di atas pentas kehidupan kita itu. Ya memang tujuan Allah ya supaya kita ditampilkan sebagai peran yang memang menyatakan kekudusan orang-orang pilihan Allah itu, supaya kita kudus dan tak bercacat di dalam peran-peran kita masing-masing. Nah, di dalam Roma 8 ayat 32 itu dengan lebih jelas dikatakan ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, jadi sebenarnya tidak ada lagi yang kurang dalam hidup kita itu. Semua sudah diberikan di dalam Kristus itu. Sungguh hidup berkelimpahanlah yang menjadi bagian kita. Nah, karena itu tidak ada yang kurang bagi kita. Jangan dong bena kurang di kita. Sudah berkelimpahan kita. Tetapi kenapa kita sering merasa kekurangan? Ya, karena kita ukurannya bukan ukuran standar Allah. Kita buat standar cara dan keinginan kita yang pasti akan menyimpang dari yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Nah, jadi sederhananya sebenarnya ya betapalah kita menjalani hidup ini nggak ada sulitnya sebenarnya. Cuma sulit ketika kita tidak menyelami dan mendalami, tidak menemukan atau tidak membaca dengan baik skenario hidup kita yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita lakoni. Nah, jadi karena itu ya betapa kita sangat bersyukurlah sebagai orang Kristen ya. Artinya kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah ada di dalam hati Allah, sudah ada bersama-sama dengan Kristus sebelum kita muncul di dunia ini, sebelum kita lahir, dan nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Dia di dalam kekekalannya itu. Nah, karena itu kita ada bersama-sama dengan Kristus dari kekekalan kembali kepada kekekalan. Cuma sekarang dalam waktu hidup kita yang singkat ini, bagaimana kita melakonkan peran kita supaya hidup kita di dunia ini betul-betul sesuai dengan skenario Allah. Nah, jadi sinilah sebenarnya kita ya banyak orang yang mungkin belum menemukan, atau kita juga sendiri harus menemukannya bagaimana luar biasanya kita harus bersyukur, berkelimpahan kita, dan tidak akan mungkin lagi kita nyeleneh macam-macam, mikirin mau itu mau ini, dan tidak mungkin lagi kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari skenario hidup kita yang sudah ditetapkan Allah, dan tidak ada lagi yang kurang bagi kita. Tetapi bagaimanalah kita untuk menjadi manusia yang sudah menemukan skenario hidup kita, itulah yang selalu Amang Rudi tekankan itu sebagai manusia baru itu. Nah, inilah pemahaman dasar secara iman kita untuk kita juga bisa mempunyai, ya kalau kita juga katakan kita diberikan otoritas untuk menggunakan peran-peran kita itu sesuai dengan skenario Allah. Nah, sekarang bagaimana otoritas itu untuk kita miliki, untuk kita lakukan sesuai dengan porsi dan standar-standar skenario Allah di dalam panggilan kita di tengah-tengah hidup di dunia ini. Nah, demikianlah secara singkat mungkin kita akan bisa diskusi ya. Kita tutup dulu. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan juga berkenan bagi kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu. Kau berikan hikmat dan kuasa Roh-Mu untuk kami sungguh dapat memiliki warisan kehidupan kekal di dalam Kristus yang sudah menjadikan kami sebagai umat pilihan bangsa-Mu dan orang-orang yang telah Engkau tetapkan
dalam kasih karunia-Mu untuk melakukan tugas-tugas panggilan kami di pentas kehidupan ini. Biarlah kami juga Tuhan boleh hidup seturut dengan skenario hidup yang telah Engkau rencanakan dan tetapkan bagi kami, sehingga hari hidup kami di dunia ini sungguh menjadi bagian dari rencana Tuhan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berkatilah kehidupan kami, biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku bagian dari panggilan pilihan Tuhan bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selama ini saya merasa dan saya yakini kalau teman hidup saya Amata di rumah itu adalah Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memberkati. Itulah suami, Tuhan yang memilihkan untukku. Tapi suatu ketika beberapa bulan yang lalu aku mendengar seorang pengkhotbah pendeta dari Amerika, cuma aku lupa namanya. Katanya bukan, Tuhan tidak memilihkan jodoh kita, tapi Tuhan itu memperhadapkan kepada kita pilihan-pilihan. Kita yang memilih, di saat kita sudah pilih, maka Tuhan memberkati. Loh, dari mana ayatnya? Ditunjukkan pendeta ini lah ayatnya di Kejadian 2 ayat 23. Katanya gini, Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, berarti ini Adam ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, itu pilihan. Itulah buktinya bahwa manusia itu yang memilih jodohnya, lalu Tuhan memberkati. Sampai hari ini Amang, aku masih bingung. Karena ada dua kekuatan. Aku menganggap, aku yakin Tuhan yang memilihkan untuk aku. Kenapa aku nggak dengan yang si A atau si B? Kenapa yang ini? Nah, berarti itu rancangan Tuhan, adalah yang terbaik bagiku. Tapi kok aku merasa, kok pendeta Amerika mengatakan begini? Mengapa itu mengapa itu pilihan kita? Kalau itu kita menganggap pilihan dari Tuhan untuk kita, satu ketika kita berantem suami istri, kita akan mempersalahkan Tuhan, katanya. Inilah Tuhan, inilah pilihanmu untukku. Maka terjadilah perceraian. Itu sebabnya katanya di Amerika sana itu terjadi banyak perceraian karena mereka meyakini itu pilihannya. Jadi dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka sudah menganggap salah, ya udah pisah saja gitu. Nah, jadi itu memang pertanyaan untuk Amang dulu kali ini. Iya. Terima kasih, kita sudah banyak berefleksi ya. Dari yang pertama tadi lah, yang siapa yang tanya itu tentang kejahatan ya. Ya itulah yang sudah menyimpang dari skenario Allah. Nah, jadi ada juga orang yang bingung dan bertanya, siapa yang menciptakan iblis? Tuhan nggak pernah menciptakan iblis. Tetapi malaikat yang diciptakan Tuhan itu nyeleneh. Jadinya namanya simbolis. Di mana sardira mata diri dari taguari masih simbolis. Karena dia sudah menyimpang dari konsep Allah. Nah gitu juga orang jahat itu bukan rencana Tuhan, tapi dia menyimpang dari skenario Allah. Itulah nama band kacau dunia ini. Kalau dia menyimpang dari skenario yang ditetapkan Allah, pasti dia akan menjadi pengacau. Ya, yang kedua dari pertanyaan Inang Rosida tadi, ya ada ini juga ya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17, tetapi judulnya ini menarik yang dibuat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. 3. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, jadi ada 2 faktor yang membuat iman kita bertumbuh. Dengan membaca Alkitab dan menderita. Karena itu penderitaan nggak akan pernah lepas dari kita. Jadi mau yang dimurnikan kita memang harus menderita. Iya, itu pemurnian. Nah, jadi bukan kita yang membuat kita kudus ini. Yesus yang sudah mati itulah yang menguduskan kita. Tetapi bagaimana kita untuk hidup di dalam Dia? Ya harus berproses. Prosesnya itu ya baca Alkitab,
masuk dalam penderitaan. Dan itulah yang membuat kita juga semakin mengerti bahwa kita memang sudah dipilih Tuhan menjadi kudus dan tak bercacat. Tetapi ketika kita memilih, nah ini juga pertanyaan Ina. Selama kita yang memilih, pasti kita akan membuat standar kita. Dan itu yang selalu saya tekankan juga kalau saya bimbingan pranikah dari Mazmur 127. Ini sangat menarik namanya. Mazmur 127 ayat 1 itu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kalau kita yang memilih pasangan hidup kita, pasti akan banyak penderitaan dan kita anggap itu menjadi sia-sia. Dan akhirnya juga karena pilihan kita tadi sudah salah, kita menyesal dan cerai. Tapi kalau kita sudah, ini memang konsep iman ya, konsep iman yang harus kita pahami. Ya Yesus juga sudah katakan, bukan kamu yang memilih aku. Kalau kita yang memilih Yesus, standar kita nanti kita buat. Tapi kalau kita yakin bahwa Yesus yang memilih kita, ya standar dia yang harus kita ikut. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita yang membuat standar kita. Makanya banyak nanti akan konflik, masing-masing orang punya standar yang berbeda. Tapi kalau itu Tuhan yang membangun rumah, ya tanya Tuhan, untuk apa dibangun, kenapa dibangun, untuk apa kita dibangun, untuk apa Tuhan memilih kita. Ya standar Tuhan, kalau kita memilih tentu standar kita. Dan disitulah akan terjadi banyak bentrokan. Nah yang terakhir, yang tadi juga sudah disinggung oleh Amang Rudi ya, ini yang sangat penting saya pikir, dari Filipi 2 ayat 5 itu ya. Tetapi intinya, bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kita. Dan itulah memang tugas kita. Nah persoalannya bagaimana kita supaya mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Ya tidak mungkin kita kalau tidak baca Alkitab. Ini dia apanya? Standarnya. Nah jadi hanya dengan kita membaca Alkitab, karena ini memang surat cinta kasih Kristus bagi kita, kita akan mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kita pakai pikiran dan perasaan kita, pasti kita akan terus dalam, dikatakan Amang Rudi tadi, sesatlah kita terus, pergi kemana-mana. Nah karena itu bagaimana kita bisa mengenal dan mengerti pikiran dan perasaan Kristus? Buatlah itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Jangan kita pakai pikiran perasaan kita, nanti kita terus liru. Tetapi ya puji Tuhan lah, karena kita yakin Yesus itu enggak setengah hati untuk mati, berkorban untuk menyelamatkan kita. Jadi GPS-nya itu akan terus mengikuti kita. Tapi persoalannya kapan? Artinya jangan sampai terlambat. Unang jolo marpenggolan sudah kan. Bapak belur dulu. Nah karena itu mau dong licing-licing Tuhan ya segeralah. Gunak Pak Fatal Huat dong. Iya, segeralah bertobat. Kalau kita sudah merasa ada di gotil Tuhan kita kan, ada maksudmu Tuhan. Ngapa dah huho dibilang kan, mulak kok dibilang. Nah jadi karena itulah memang untuk kita memiliki dan mengerti pikiran dan perasaan Kristus, jalan satu-satunya memang ya puji Tuhan, itu yang saya katakan dari awal tadi. Puji Tuhan kita sudah mengerti Alkitab kita, firman Tuhan ini dengan bahasa yang kita mengerti. Asih marohata tu todok tanah di bayi-bayi. Soyap tu sinasida. Jalan memang itu bukan firman Tuhan pasti. Kalau itu firman Tuhan pasti hidup mereka benar. Ya, nasida mai. Alain naik kudok. Bersyukurlah kita punya firman Tuhan yang kita mengerti dan kita bisa baca setiap saat. Isi hati Tuhan kita mengerti. Tak pola gao kita tu satu son. Enggak usah kita mengandalkan akan namalo ni portibion lahu mengajari kita. Todini Tuhani ngabui mengajari kita. Ini sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita meminta Tuhan berikan rohmu untuk aku bisa mengerti isi hatimu. Pola ini nama. Iya. Karena itu dari tadi. Tapi intinya tadi di dalam Kristus. Di luar Kristus enggak mungkin itu. Hanya di dalam Kristus. Tanpa Kristus kita enggak mengerti itu. Dan memang siswa ada bagi kita. Kalau bukan di dalam Kristus, tidak ada apa-apanya kita.